Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ratnawati, calon guru penggerak rekognisi angkatan 11. Perkenalkan, teman saya Ibu Ratu dan Ibu Dani. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sofian selaku fasilitator CGP Rekognisi Angkatan 11. Sebelum pelaksanaan kegiatan supervisi, coaching ini akan dilaksanakan oleh Ibu Ratu sebagai coach dan Ibu Danik sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Hey, dengarlah, bangsa telah memanggilmu. Segera wujudkan kreatif dan mandirimu. Hey, lihatlah muridmu. Selamat siang Bu Ratna. Selamat siang Bu Wahyu. Nah Bu Ratna, sebelum melakukan praktek coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait struktur penilaian. Nah saya nanti akan mengamati sebagai supervisor. Adapun yang akan saya amati yang pertama terkait dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah bisa dipahami Bu Ratna? Oke, baik. Kemudian yang kedua Bu Ratna, terkait kompetensi yang ingin dikembangkan dalam coaching, kompetensi apa saja nih yang akan dikembangkan Bu Ratna? Tentunya kompetensi utama coaching yaitu hadir sepenuhnya atau presence. Kemudian saya akan menjadi pendengar yang aktif dan saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Dari pilihannya yang paling ingin ditingkatkan itu pada kompetensi apa ini Bu Ratna? Saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan hadir sepenuhnya Bu Wahyu. Oke, baik. Lalu harapan dari kegiatan coaching dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa? Saya ingin menggunakan alur virtual sebagai coaching saya, kemudian saya akan menggali ide-ide yang ada di coaching, kemudian saya akan berusaha memperoleh solusi dari situasi atau permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, Bu Ratna, berarti kita sudah sepakat ya apa saja yang akan kita supervisi begitu dan hal-hal apa yang akan dilakukan oleh Bu Ratna. Oke, baik Bu Ratna, selamat melakukan coaching. Terima kasih Bu Wahyu. Selamat siang Bu Dani. Selamat siang Bu Ratna. Sepertinya kok ini Bu Dani ada yang dipikirkan ya, mungkin bisa bercerita sama saya Bu. Iya benar sekali Bu Ratna. Saya memiliki satu masalah di kelas saya. Mungkin Bu Dani bisa bercerita situasi apa yang sedang dihadapi Bu Dani pada saya. Baik Bu Ratna. Jadi ada satu masalah di kelas saya, yaitu ada satu siswa yang indisipliner. Jadi dia sering datang terlambat atau mungkin bahkan tidak masuk sekolah, dan itu sering terjadi tiap hari. Biasa ini ya permasalahannya. Sebentar Bu Dani, mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut bisa disampaikan harapan apa yang ingin dicapai atas percakapan kita kali ini. Saya berharap bahwa saya nantinya akan mendapat pencerahan terhadap masalah yang saya alami, sehingga saya bisa menentukan tindak lanjut seterusnya. Oke, mungkin kita harus mengidentifikasi dulu mungkin ada fakta-fakta apa yang Bu Dani lihat atas situasi yang dihadapi Bu Dani. Iya, betul. Jadi yang telah terjadi adalah bahwa satu siswa tersebut sering datang terlambat. Kemudian ketika datang terlambat itu otomatis akan mengganggu jalannya pembelajaran. Pembelajaran menjadi terpotong, kemudian anak-anak yang lainnya, teman-teman yang lainnya menjadi terganggu, bahkan tidak fokus terhadap pembelajaran. Dan bahkan saya mendapatkan informasi dari guru kelas lain juga mengalami hal yang sama. Jadi pembelajaran itu menjadi terhambat sehingga tidak bisa melanjutkan pembelajaran seterusnya dengan baik dan lancar. Berarti sudah muncul efek-efek atas situasi yang terjadi. Iya, bahkan ketakutan yang
hal ini nanti akan menimbulkan siswa lain melakukan hal yang sama, yaitu datang terlambat atau sering tidak masuk sekolah. Itu yang saya takutkan. Jadi berkepanjangan ya ini budani ya. Kemudian setelah mengetahui masalah, mengidentifikasi masalah, mungkin budani bisa bercerita nanti rencana aksinya, nanti budani mau melakukan langkah-langkah apa untuk menyelesaikan situasi ini, bisa diceritakan gitu. Baik, yang saya pikirkan saat ini adalah saya akan melakukan pendekatan dan melakukan semacam menggali informasi dengan teman-teman satu kelasnya. Kemudian saya juga akan melakukan mencari informasi juga, berkomunikasi lebih intens dengan orang tuanya. Bisa jadi ibunya mungkin ya, karena yang sering datang ke sekolah adalah ibunya. Kemudian saya juga akan mencari informasi melalui guru-guru lain yang mengajar di kelas. Artinya budani ini menggali di orang-orang terdekat ataupun di sekitarnya anak ini ya. Iya, betul. Oke, luar biasa rencana aksinya. Kemudian bisa diceritakan bahwa komitmen apa yang akan dilakukan budani atas rencana aksi yang sudah budani sampaikan tadi. Baik, untuk komitmen selanjutnya saya akan melakukan pengamatan secara intens, jadi lebih rutin lagi untuk melihat bagaimana perkembangan anak itu di kelas. Mungkin ada hal lain selain mengamati anak Iya. bisa disampaikan. Baik, kalau untuk selain itu saya juga pastinya akan lebih berkomunikasi lagi, menjalin semacam komunikasi aktif dengan orang tuanya ke ibunya tadi. Kemudian saya juga akan terus mencari informasi melalui guru yang mengajar serta bagian kesiswaan dan juga dengan kepala sekolah selaku pimpinan saya. Biasa, berarti budani sudah menyampaikan siapa saja yang mungkin dapat membantu komitmen dari mengatasi situasi ini ya. Iya, Berarti akan saya ulas kembali, tadi budani menyampaikan bahwa ada masalah tentang siswa yang interdisipliner ya. Kemudian budani ternyata mendapatkan fakta-fakta bahwa hal ini membuat efek-efek tertentu yang dirasa kedepannya kurang baik, jadi berefek kepada siswa yang lain, kemudian gurunya jadi tidak nyaman gitu ya. Kemudian tadi budani menyampaikan bahwa akan melakukan pendekatan dengan kerjasama ke siswa, orang tua, dan guru yang mengajar gitu ya. Kemudian budani tadi sudah berkomitmen bahwa akan mencapai rencana aksi ini dengan istilahnya berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar anak, sehingga budani ini tidak sendirian, dibantu oleh pihak yang lain. Iya. Apakah budani merasa pembicaraan kita hari ini sudah sesuai harapan yang awal budani sampaikan tadi? Iya, terus terang saya menjadi lega dan sedikit tercerahkan karena terus terang selama ini itu sangat mengganggu sekali di pikiran saya, tapi dengan kehadiran gerakan di sini ternyata mampu membantu permasalahan dari saya. Berarti jika nanti budani sudah bertemu dengan anaknya akan melakukan apa yang sudah disampaikan budani tadi? Iya, pastinya, karena dari apa yang disampaikan Bu Ratna tadi juga bisa membantu mengatasinya menurut saya. Apakah budani ada yang ingin disampaikan lagi sebelum percakapan kita ini selesai? Untuk sementara sudah saya cukupkan di sini Bu Ratna. Jadi budani saya doakan semoga rencana aksi yang budani rencanakan tadi berjalan dengan lancar. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya budani mungkin bercerita atas keberhasilan. Baik, terima kasih bantuannya Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Bagaimana setelah praktek
coaching, perasaannya Bu Ratna? Alhamdulillah saya juga ikut lega karena tadi Bu Dani sudah menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan, kemudian punya rencana aksi yang dilakukan atas situasi yang sedang terjadi. Baik, kemudian dari indikator ketercapaian yang Bu Ratna ingin kembangkan, itu apakah sudah dilakukan Bu Ratna semuanya? Saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Oke, ya betul Bu Ratna. Tadi saya juga sudah melihat bahwa Bu Ratna sudah melakukan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan. Jadi saya melihat Bu Ratna sudah menyetarakan antara posisi coach dan coachingnya. Lalu kemudian proses kreatif terlihat dari Bu Ratna mampu menggali solusi-solusi dari coaching itu dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk memaksimalkan potensi, jadi pilihan kata untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot dan terjawab oleh coachingnya itu bisa menyelesaikan permasalahan coaching. Ya, selamat ya Bu Ratna. Terima kasih Bu Wahyu. Oke, kemudian Bu Ratna saya menambahkan ya dari catatan yang sudah terlaksana. Nah, bahwa Bu Ratna tadi sudah melaksanakan alur tirta ya, kemudian hadir secara penuh dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Dan alhamdulillah coaching yang dilakukan Bu Ratna sudah sangat baik. Kemudian Bu Ratna, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya tadi saat coaching menjawab pertanyaan, kemudian saya amati Ibu Ratna belum mengkonfirmasi kembali dari jawaban coaching. Nah, untuk itu sebetulnya standar seharusnya nih Bu Ratna itu mengkonfirmasi dari jawaban itu. Bagaimana jawaban Bu Ratna? Saya akan berusaha berlatih terus tentang coaching ini, dan saya akan berusaha untuk mengkonfirmasi ulang setelah coaching itu menyampaikan apa yang disampaikan. Jadi betul ya tadi bahwa belum mengkonfirmasi begitu ya. Bu Wahyu. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir ini Bu Ratna. Lalu kompetensi apa yang ingin Bu Ratna kembangkan dari praktek coaching ini? Saya ingin menjadi pendengar yang aktif, kemudian mendapatkan pertanyaan yang berbobot, dan mengkonfirmasi ulang apa yang sudah disampaikan oleh coaching. Oke. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa dari kompetensi tersebut? Saya akan berlatih berulang-ulang untuk melakukan coaching ini, kemudian saya akan mengingat-ingat kembali setelah proses sesuai alur tirta. Saya juga akan mengkonfirmasi kembali apa yang sudah disampaikan oleh coaching. Oke, terima kasih Bu Ratna. Semoga praktek coaching ini sudah berlangsung dengan baik dan lancar, dan semoga Ibu Ratna bisa menjadi coach yang profesional dan berdampak bagi semua. Terima kasih Bu Wahyu. Selamat ya Bu Ratna. Terima kasih Bu Wahyu. Demikian tadi adalah video praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.